Oke, hello semua. Udah lama banget gue nggak ngonten. Kalau buat yang pertama kali ke sini, perkenalkan nama gue Flobert. Nah, dalam konten kali ini tuh gue hanya mau membahas hal-hal kecil kayak time management. Gimana sih supaya kita bisa nge-manage waktu kita supaya kita bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa nge-skip apapun. Nah, secara gue pribadi, gue memakai tiga teknik ini. Yang pertama itu Pomodoro, yang kedua 2 minutes rule, dan kemudian apakah kita harus multitask atau tidak. Nah, itu ada ketentuannya kapan kita harus multitask atau tidak. Oke, gue langsung aja ya. Langsung ke bagian pertama, Pomodoro. Nah, cara Pomodoro itu gimana sih? Pertama, kalian set timer di handphone kalian, itu set waktu kurang lebih 25 menit. Nah, kemudian udah kerjain tugas kalian misalnya lagi ngerjain PR, lagi ngerjain input-input data di Microsoft Excel dan lain sebagainya. Macam-macam lah kerjaannya. Intinya 25 menit gitu. Nah, kemudian kalian rehat tuh 5 menit. Ngapain ke 5 menit? Bisa aja mungkin main game sebentar, tiduran, ngobrol-ngobrol, dan lain-lain. Nah, kemudian ulangi nih. Setelah lagi 25 menit, istirahat lagi 5 menit, waktu lagi 25 menit, kemudian istirahat lagi 25 menit. Ulangi terus sampai 4 kali. Nah, yang keempat kali ngapain? Nah, pas pengulangan keempat, kalian rehat aja tuh. Agak kelamaan, setengah jam bisa. Nah, biasanya orang ngakuin tidur siang di sini, power nap namanya biasanya. Jadi supaya pikiran kita bisa refresh lagi, jadi nggak kebebani terus sama kerjaan-kerjaan. Kuncinya Pomodoro di situ, supaya kalau kita ngerjain tugas yang mungkin lama banget, nggak kepikiran terus, jadi ada refreshnya, kayak ya, si kepala kita atau otak kita tuh reset gitu. Berikutnya apa? 2 minute rule. Atau mungkin kita bahas multitask dulu aja kali ya. Multitask dulu aja deh. Karena menurut saya justru ini lebih penting. Multitask or no, kapan sih kita harus multitask? Nah, kalian tuh bisa sebenarnya multitask apabila tugas yang kalian lagi kerjain tuh nggak perlu tingkat konsentrasi yang tinggi. Misalnya mungkin kayak masak. Nah, itu kan sulit tuh buat multitask. Misalnya sambil input data tapi sambil masak. Nggak mungkin. Adanya masak, antara masaknya yang gosong atau malah ngetiknya yang salah. Nah, apa nih multitask? Misalnya mungkin kayak ngetik Microsoft Word misalnya nih buat bikin cerita atau memang bikin laporan. Tapi kalian bisa sambil ngobrol orang di sebelah kalian mungkin buat nyari info. Itu itu kan tingkat konsentrasinya nggak perlu tinggi banget tuh. Nah, kalian bisa lakuin itu. Itu namanya kalian udah multitask. Kalian ngobrol, udah gitu kalian juga ngetik. Itu namanya multitask. Ngerjain dua hal sekaligus di saat yang sama. Nah, tapi kalau ya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya tingkat konsentrasi yang dibutuhkan sangat tinggi, itu berarti jangan multitask. Adanya yang harusnya sekian waktu ngerjain tugasnya udah selesai, mau tambah lama gara-gara berantakan. Nah, itu tuh, itulah alasan kenapa multitask bisa masuk ke bagian time management. Karena bikin kita bisa mempercepat berbagai hal dalam satu waktu. Itu kan itu namanya multitask. Nah, berikutnya hal yang mungkin cukup simpel sebenarnya. 2 minute rule. Kalau misalnya kalian tahu nih aktivitas suatu tugas atau kerjaan kalian itu nggak nyampe 2 menit, langsung aja kerjain, nggak usah pakai nunda-nunda. Nah, kebanyakan orang di sini kan meskipun bentar, malas nunda-nunda, besok aja deh, minggu depan deh, tahu-tahu tahun depan, kan gile. Nah, kalau kalian punya pemikiran 2 minute rule, ka- kalian tahu aktivitas itu nggak nyampe 2 menit, langsung kerjain. Contohnya apa sih, Flo? Bisa juga kayak misalnya kalian lagi bangun tidur, itu mungkin kalian bersihin ranjang. Nah, bersihin ranjang itu kan nggak nyampe 2 menit tuh. Kecuali mungkin ranjang kalian udah banyak hal kali ya. Tapi nggak mungkin nyampe lah 2 menit itu.
Rapin bantal, selimut, guling itu nggak nyampe, boneka-boneka pun juga kalau kalian punya nggak bakal nyampe 2 menit. Karena itu biasa orang langsung beresin ranjang ketika bangun tidur kan. Itu juga salah satu praktek 2 minute rule. Iya, oke. Itu aja konten saya terkait dengan time management kali ini. Simple banget kan? Oh iya, saya juga ada sebuah e-book mengenai ilmu strategi manajemen. Itu tujuannya supaya bisnis kalian bisa terus berkompetisi, terutama di lingkungan sekarang yang benar-benar segala hal itu kompetisi kan. Apalagi kalau kita buka bisnis, yang punya ide bisnis itu bukan cuma kita doang. Elon Musk buka Tesla aja, tahu-tahu sekarang udah ada BYD. Dan itu pun omsetnya Elon Musk udah kalah. Nah, strategi Elon Musk kali ini penetrasi ke pasar Indonesia, buka Starlink. Alhasil, internet provider lokal ketar-ketir karena takut kalah secara kompetisi. Nah, di situ diperlukannya ilmu manajemen strategi. Kalau kalian misalnya mau belajar terkait manajemen strategi, kalian bisa klik aja link yang di deskripsi saya ya. Oke, itu aja mungkin. Dadah guys.